Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pembuatan Diagram Alir dan Raca Massa pada UMKM Jipang Beras, membuat rancangan penerapan produksi bersih, dan analisis kelayakan teknis dan ekonomi rancangan penerapan produksi bersih pada mata kuliah Produksi Bersih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Indra Darmawan, STP, MSc. Kami dari kelompok 2, kelas 3A, program studi agroindustri yang beranggota Dini Islami Hayati, Karlina, Mega, Muhammad Ansar, Rima Wulandari, dan Risna Widari. Baik, langsung saja kami mempresentasikan hasil kerja kami. Jipang. Jipang adalah sejenis makanan ringan atau snack yang dibuat dari bahan dasar beras biasa atau ketan dan gula pra-karamel atau karamel kental manis. Dalam hal ini, biasanya beras itu dimekarkan terlebih dahulu dengan tekanan suhu yang tinggi, kemudian disangrai atau digoreng dengan menggunakan minyak. Sebagai pangan tradisional yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat sejak dulu, Jipang memiliki rasa manis dan renyah. Tidak diketahui dari mana asal Jipang ini. Namun, sebagian menyatakan Jipang ini berasal dari daerah Bugis, di mana Jipang ini berbahan baku dari beras atau beras ketan. Selanjutnya, diagram alir. Menurut Romney dan Steinberg 2014.267, bagan alir atau flowchart merupakan teknis analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan tentang prosedur yang terjadi di dalam perusahaan secara ringkas dan jelas. Di mana bagan alir atau flowchart ini biasanya digambar dengan menggunakan software seperti Microsoft Visio, Microsoft Word, ataupun Microsoft PowerPoint. Bagan alir atau flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mega. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir. Dari start pertama terdapat bahan baku dan peralatan. Dari bahan baku kita mendapatkan beras, gula, minyak goreng. Dari peralatan kita mendapatkan pengomponan dan penggorekan. Dari diagram ini akan menuju ke pencetakan dan pemotongan serta pembungkusan. Baiklah, di sini saya akan juga menjelaskan neraca massa. Pada proses pertama kita akan memasukkan 1 kg air dan sebanyak 25 kg minyak untuk masuk ke dalam proses. Untuk input kita mendapatkan beras sebanyak 72 kg, gula putih sebanyak 50 kg, dan gula merah sebanyak 5 kg untuk proses. Untuk pembuangan kita mendapatkan limbah sebanyak 15 kg dan output kita akan mendapatkan hasil 110 pak Jipang. Nah, limbah padat dari kue Jipang ini tidak dapat diolah kembali, namun limbahnya hanya dapat dimanfaatkan untuk pakan ayam, burung, dan bebek. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilaksanakan dalam mengenai diagram alir dan neraca massa pada usaha Jipang, dapat disimpulkan bahwa 1. Diagram alir dalam proses pembuatan Jipang ini dimulai dari proses pengoperan bahan baku beras, kemudian dilanjutkan dengan proses penggorengan dan pencetakan, kemudian proses pemotongan dan pengemasan produk. 2. Dengan ada neracanya massa pada produk Jipang ini agar kita dapat mengetahui berapa bahan-bahan yang masuk hingga keluar. Baik, di sini saya akan membacakan membuat rancangan penerapan produksi bersih. Latar belakang. Penerapan produksi bersih dapat dilakukan dalam 5 bagian, yaitu good housekeeping, perubahan material input, perubahan teknologi, perubahan produk, dan on-site reuse. Kelima bagian tersebut secara langsung akan berpengaruh kepada proses produksi di industri, mencakup peningkatan efisiensi dan efektivitas pemakaian sumber daya,
dan mengurangi penggunaan bahan berbahaya sehingga limbah dan polusi yang dihasilkan bisa diminimalkan. Produksi bersih juga dapat dijelaskan secara ringkas sebagai metode reduce, reuse, dan recycle. Tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu membuat rancangan penerapan produksi bersih melalui GHK dan 1E5R di UMKM agroindustri. Pengertian produksi bersih. Produksi bersih merupakan sebuah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Pada produksi bersih bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan selama daur hidup produk, mulai dari pengambilan bahan baku sampai ke pembuangan air setelah produk tersebut tidak digunakan. Adapun keberhasilan penerapan produksi bersih di industri jika ditandai dengan yang pertama, berkurangnya pemakaian air sehingga industri memiliki kelebihan pasokan air. Yang kedua, peningkatan efisiensi energi sehingga industri memiliki kelebihan daya dan masih dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, adanya penanganan limbah industri yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku. Yang keempat, adanya penurunan timbulan limbah cair maupun padat, sehingga kapasitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan insinerator berlebih. Good housekeeping. Housekeeping merupakan bagian dari manajemen K3. Semua yang berhubungan dengan K3 memang terlihat sepele dan banyak yang mengabaikannya. Namun apabila diabaikan, akibat yang akan ditimbulkan akan sangat fatal. Lingkungan kerja yang kondusif dan terfasilitasi sangat mendukung untuk terciptanya perilaku aman dan bekerja. Housekeeping dengan kepatuhan pekerja menandakan bahwa area kerja yang kondusif mendorong pekerja untuk lebih mematuhi prosedur seperti tidak merokok, menjaga 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin di area kerja dan menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan rapi dari sampah dan limbah. Program 5R adalah salah satu metode yang dapat meningkatkan kebiasaan positif para pekerja dengan cara memelihara sebuah lingkungan yang bermutu dalam sebuah organisasi agar dapat memajukan tempat kerja, menjamin kesesuaian dengan standar yang ada dan berujung pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja. Manfaat housekeeping dalam menerapkan 5R yaitu dapat menghasilkan mutu kerja yang bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabel 1E5R. Nomor 1, nama elimination. Penjelasan, beras yang digunakan hasil padi tanaman sendiri. 2, nama rating. Penjelasan, menggunakan mesin dan alat yang masih layak. 3, nama reduce. Penjelasan, mengurangi limbah air yang berlebihan. 4, nama reuse. Penjelasan, memanfaatkan limbah untuk pakan ternak. 5. Nama racial. Penjelasan, menghemat biaya untuk pakan ternak. 6. Nama resource value. Penjelasan, penjualan produk Jipang kasar atau hasil sapuan. Jadi pembahasannya adalah 1. Elimination atau pencegahan adalah upaya untuk mencegah timbulan limbah langsung dari sumbernya, mulai dari bahan baku, proses produksi sampai produk. 2. Rating atau berpikir ulang adalah suatu konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi. 3. Reduce atau pengurangan adalah upaya untuk menurunkan atau mengurangi timbulan limbah pada sumbernya. 4. Reuse atau pakai ulang atau penggunaan kembali adalah upaya yang memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa perlakuan fisika, kimia, atau biologi. 5. Recycle atau daur ulang adalah upaya mendaur ulang limbah untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali ke proses semula melalui perlakuan fisika, kimia, dan biologi. 6. Recovery atau reclaim
atau pungut ulang atau ambil ulang adalah upaya mengambil bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomi tinggi dari suatu limbah, kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Kesimpulan yang telah didapat adalah dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rancangan penerapan produksi bersih melalui 1E5R di UMKM pembuatan Jipang yaitu elimination menggunakan beras dari padi tanaman sendiri, rating menggunakan mesin dan alat yang masih layak, reduce dilakukan dengan mengurangi limbah air yang berlebihan, reuse dilakukan dengan cara memanfaatkan limbah sebagai pakan ternak, recycle menghemat biaya untuk pakan ternak, dan recovery dilakukan penjualan produk Jipang kasarnya atau hasil sapuannya. Analisis kelayakan teknis dan ekonomi rancangan penerapan produksi bersih. Pendahuluan. Setiap industri tentunya memiliki dampak tersendiri bagi lingkungan sekitar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya industri ini. Dampak positif dari industri ini adalah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar sehingga dapat memberikan sumbangsih dalam mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan dampak negatif dari industri pengolahan Jipang sendiri berupa pencemaran lingkungan dari hasil proses produksi. Kurangnya kesadaran dan kemampuan finansial menjadi kendala dalam pengelolaan industri Jipang yang ramah lingkungan. Sampai sekarang, strategi pengelolaan lingkungan industri Jipang mulai mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan saat ini. Perubahan tersebut cenderung mengarah pada upaya preventif atau pencegahan yang terus dikembangkan secara berkelanjutan dan pada akhirnya menetapkan sebuah prinsip yang dikenal dengan prinsip alternatif produksi bersih. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31, produksi bersih adalah suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan. Perlunya pengkajian mendalam pada industri Jipang dalam mewujudkan industri yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan bahan baku, dan pengurangan limbah agar dapat dilaksanakan oleh industri Jipang. Maka dilakukan analisis kelayakan penerapan produksi bersih pada industri pengolahan Jipang yang baik. Tujuan praktikum ini adalah mahasiswa mampu menguraikan dan membandingkan rencana produksi bersih di UMKM ditinjau dari kelayakan teknis dan secara ekonomi. Kelayakan teknis berkaitan dengan teknologi yang nantinya akan diterapkan pada sistem yang akan dikembangkan. Secara teknis, sistem dinilai layak dengan syarat berikut. Yang pertama, sistem informasi yang diajukan cukup praktis karena teknologi yang tersedia cukup untuk diaplikasikan pada sistem informasi yang baru. Yang kedua, teknologi yang diperlukan tersedia di pasaran dan memenuhi kapasitas yang diperlukan. Yang ketiga, pakar teknis yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi tersebut secara tepat telah dimiliki oleh instansi. B. Kelayakan ekonomi atau economy feasibility. Pengembangan sistem informasi dapat dianggap sebagai suatu investasi, sehingga jika manfaat yang diharapkan lebih kecil dari sumber-sumber daya yang dikeluarkan, maka sistem informasi yang dikembangkan dapat dikatakan tidak bernilai atau tidak layak. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu dihitung kelayakan ekonominya. Kelayakan ekonomi erat kaitannya dengan analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis. Sistem informasi yang diajukan harus dapat dinilai secara keuangan dengan membandingkan kegunaannya atau manfaat yang diperoleh dengan biayanya. Analisis biaya dan manfaat dilakukan dengan cara melakukan perhitungan perkiraan biaya dan keuntungan terhadap 1. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan oleh sistem informasi yang akan dikembangkan. Yang kedua, apa manfaat yang disediakan oleh sistem diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Yang ketiga, apakah sistem yang diusulkan layak secara ekonomi. Hasil dari kelayakan teknis. Yang pertama, mencegah timbulnya limbah saat produksi berlangsung yang berada di ranking 3. Artinya, mudah untuk dilakukan secara teknis. Yang kedua, mengurangi limbah saat proses pengovenan yang berada di ranking 3 yang artinya mudah dilakukan secara teknis.
Yang ketiga, memanfaatkan limbah yang ada dan digunakan sebagai pakan ternak berada di ranking 4 yang artinya sangat mudah untuk dilaksanakan. Yang keempat, melakukan penghematan bahan produksi yang berada di ranking 2 artinya sulit dilaksanakan secara teknis. Dan yang kelima, melakukan perubahan atau cara baru untuk membuat produk berada di ranking 2 yang artinya sulit untuk dilaksanakan secara teknis. Hasil dari kelayakan ekonomi. Yang pertama, sisa pemotongan pinggiran Jipang dapat dijual dengan payback period sebesar 2 bulan dengan keuntungan Rp10.580.000 dengan prioritas yang berada di urutan kedua. Yang kedua, memodifikasi corong mesin pengovenan untuk menghindari terjadinya tumpahan beras dengan payback sebesar 1,2 bulan dengan keuntungan Rp9.750.000 dengan prioritas yang berada di urutan keempat. Yang ketiga, memperluas papan cetakan agar hasil yang diperoleh banyak dengan payback sebesar 2,5 bulan dengan keuntungan Rp9.728.000 dengan prioritas yang berada di urutan ke-6. Yang keempat, memperbanyak karyawan agar saat pengemasan waktu yang diperlukan banyak dan hasilnya jadi sesuai dengan payback sebesar 2,5 bulan dengan keuntungan Rp9.728.000 dengan prioritas yang berada di urutan ke-6. Kesimpulan dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa kelayakan teknis yang kemungkinan mudah untuk dilaksanakan adalah memanfaatkan limbah yang ada dan digunakan sebagai pakan ternak. Sedangkan kelayakan teknis yang mungkin sulit untuk dilaksanakan yaitu melakukan penghematan bahan produksi dan melakukan perubahan atau cara baru untuk membuat produk. Dan dari hasil yang didapatkan bahwa sisa pemotongan pada pinggiran Jipang dapat dijual lagi yang tentunya nilai ekonomis dengan payback sebesar 2 bulan dengan keuntungan Rp10.580.000. Hal ini kemungkinan dapat diterapkan karena dari segi teknis mudah untuk dilakukan pada UMKM pembuatan Jipang. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.